Polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan bayi 4 tahun, Bilkis Ramdhani di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial, pemirsa. Dengan bayaran tertinggi bisa mencapai 80 juta rupiah. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun bernama Bilkis Ramdhani di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial. Bilkis dijual pelaku 3 juta rupiah untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Dan pemirsa, momen haru saat balita korban penculikan di Makassar akhirnya berhasil ditemukan di Jambi. Terungkap, korban ternyata dijual ke suku anak dalam di Jambi. Harganya 80 juta rupiah. Kasus penculikan balita perempuan berinisial BL viral di media sosial. BL akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi dari lapangan. Polisi yang menerima laporan keluarga terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan ada sindikat perdagangan anak. Kasus penculikan BL menemui titik terang di hari ketiga pencarian. Ayah BL mendapat informasi bahwa wanita mencurigakan yang sempat terekam CCTV sudah diamankan polisi meski keberadaan anaknya belum diketahui. Hari kelima pencarian, ayah BL belum juga mendapat perkembangan signifikan. Meski sedang marak penjualan anak, ayah BL meyakini bahwa anaknya dalam kondisi baik. Hingga pada Sabtu malam, polisi berhasil mendeteksi keberadaan BL yang berada di Merangin, Jambi. Polisi bergerak cepat menjemput BL dan membawanya kembali ke Makassar pada Minggu siang. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL. BL digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah ayah BL Dwi Nurmas memeluk erat putrinya yang menangis bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media, terima kasih banyak semuanya, anak kami baik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya, BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Kala itu, BL memilih bermain di area playground bersama anak-anak lainnya. Tak lama ditinggal ayahnya bermain tenis, suara BL tak lagi terdengar oleh ayahnya. Dalam penyelidikan, BL terekam CCTV telah dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya dan menjadi korban penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil yang terparkir di garasi rumah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tiba-tiba terbakar. Naas api cepat membesar kemudian merembet ke bangunan rumah.
Seorang warga merekam kobaran api yang sudah membesar menghanguskan sebuah minibus yang terparkir di garasi rumah. Api dengan cepat membesar dan warga belum sempat berupaya memadamkannya. Tiba-tiba merembet ke bangunan rumah yang kosong ditinggal pemiliknya. Atas laporan warga, petugas pemadam kebakaran gabungan dari Kota Palangkaraya, BPBD dan Dinas Kehutanan Provinsi langsung datang ke lokasi. Petugas dapat memadamkan api setelah 30 menit kemudian. Kebakaran awalnya daripada mobil Escudo ini yang terparkir di samping rumah, dilanjut api menghantam lagi ke bagian rumah. Posisi di Jalan Karanggan 2 masuknya. Jadi masuk Jalan Karanggan 2 masih masuk di wilayah Kelurahan Panarung. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun petugas Polresta Palangkaraya masih menyelidiki penyebab kebakaran dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk pemilik rumah dan mobil. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sebuah kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya seorang pengendara yang merupakan kepala sekolah meninggal dunia. Peristiwa yang direkam oleh warga adalah peristiwa pasca kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan. Benda yang berhamburan ini merupakan keramik yang terlempar dari kendaraan truk yang mengangkutnya dan dikemudikan oleh Agus Rianto, warga Klaten. Truk pengangkut keramik ini menabrak 3 kendaraan lainnya yang terjadi di Jalan Candiroto, Bejen, tepatnya di depan Makam Umum Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Kecelakaan truk bermuatan keramik yang melaju dari arah Temanggung menuju Kendal alami rusak rem yang terjadi di jalan turunan tajam. Tentu saja kendaraan besar ini jadi sulit dikuasai oleh sopir bernama Agus Rianto sehingga menabrak sebuah mobil pickup L300 dan kendaraan roda 2 yang ada di depannya. Setelah menabrak 2 kendaraan tersebut, kendaraan kemudian oleng ke kanan melebihi as jalan. Dari arah berlawanan, dari arah Bejen datang kendaraan pickup L300. Karena jarak yang sudah dekat, jadi terjadi kecelakaan kedua antara truk Hino dan kendaraan pickup. Untuk korban sendiri ada 2 korban. Yang pertama dari pengemudi L300 dan yang satu lagi pengemudi dari sepeda motor Supra. Akibat kejadian ini, pengendara motor bernama Rofi, usia 59 tahun, yang merupakan kepala sekolah di sebuah sekolah menengah pertama, warga desa Mangunsari, Ngadirejo, meninggal dunia di Puskesmas Wijen pasca dievakuasi. Sedangkan pengemudi L300, Kaswan, mengalami patah tulang dan dirawat di RSUD Temanggung. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini.